Kita melanjuti tertib kita ataupun pembacaan pengajian rutin kita bagi hadirin yang baru hadir. Kita di majelis ini setiap minggunya selalu rutin membacakan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ataupun sebuah kitab yang namanya Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, yaitu seorang ulama yang sangat luar biasa, yang beliau menjadi sebuah rujukan bagi orang Islam, terutama di bab al-hadis, yang dimana Abu Isa memiliki kitab, banyak kitabnya. Salah satunya adalah Jami' ataupun Sunan Tirmidzi, yang dimana sunan tersebut Abu Isa ini menjadi rujukan oleh pakar-pakar hadis. Yang kita baca bukan jami'nya, yang kita baca adalah Syama'il Al-Muhammadiyah ataupun sebuah karangan ataupun sebuah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi dalam menggambarkan bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun bagaimana sejarahnya, ataupun bagaimana sejatinya Rasulullah, dari bagaimana pakaiannya, bagaimana rambut mulianya, bagaimana raut mukanya, dan seterusnya. Yang dimana kita kaji ini bukan karena kita ingin menghayal Rasulullah, bukan. Karena ini menjadi keyakinan kita yang pertama, bahwa seseorang ketika cinta kepada seseorang, maka niscaya orang tersebut akan selalu rindu ataupun selalu penasaran dengan orang yang dicintainya. Dan juga berkali-kali, bahkan setiap majelis saya bilangkan, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ma min mu'minin fil ardi illa wa ana aula bihim fid dunya wal akhirah. Tidaklah ada seorang mukmin, ingat, seseorang yang mukmin di dunia ini kecuali aku dijadikan orang yang lebih utama daripada dia di dunia dan di akhirat. Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah tolak ukur keimanan seseorang. Dan subhanallah, ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka subhanallah kita menjadi orang yang bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah sampai ke bab 7, yaitu bab ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa fihi 4 hadis. Hadis yang pertama, haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, anba'ana Abu Dawud At-Tayalisi, an Abbad bin Mansur, an Ikrimah, an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ithmit fa innahu yajlu al-basar wa yunbitu ash-sha'ra. وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي البصري حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن عباس بن منصور وحدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثم 3 في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم 3 في كل عين. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا موسى بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رسول الله عليكم بالإثم عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن خير أكحالكم الإثم يجلو البصر وينبت الشعر. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن مستمر البصري حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر قال
bala Rasulullah alaikum bil ithmi fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ra. Itu hadis yang saya bacakan. Tetap kita bacakan karena yang pertama, bagaimana kita berlafaz ataupun mengucapkan sebuah hadis, dan ini pembacaan ini, apa yang saya baca telah keluar dari lisannya Rasulullah. Jadi apa yang kita baca pada hari ini, walaupun dengan lisan kotor seperti saya, cuma insya Allah kita meminta keberkahan dari Rasulullah, karena yang kita keluarkan, yang kita dengarkan, yang kita datangi, yaitu semuanya adalah hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ketujuh yaitu penjelasan bab yang menjelaskan bagaimana celaknya Rasulullah. Al-kuhl. Ada kuhlun, ada kahlun. Kuhul sama kahal, al-kahal. Apa perbedaan di antara dua hal ini? Mana ustaz-ustaz ini? Kahlun sama kuhlun. Yallah, ya tullabil ilm. Kuhlun dengan dhammah itu artinya celak. Kahlun itu artinya sifatnya ataupun pekerjaannya. Jadi kalau seandainya orang mengatakan al-kahal, berarti orang yang sering bercelak, pekerjaannya. Kalau kuhlun yaitu celaknya. Kenapa celak ini dijelaskan di dalam hadis yang ketujuh ataupun bab yang ketujuh? Ya kembali lagi Al-Imam Tirmidzi, beliau menaruh di kitabnya hadis-hadis yang bersangkut pautan dengan apapun yang terjadi di dalam diri Rasulullah, dan salah satunya adalah celak. Bagi ayyuhal hadirun mungkin masih terasa asing dengan celak, maka hukum dari celak ini adalah sunnah. Hukumnya celak adalah sunnah. Sunnah bagi perempuan dan sunnah bagi laki-laki. Ini adalah mu'tamad Imam Syafi'i. Maka ketika kita mengatakan ataupun menjelaskan sunnah, oh, tidak apa-apa, kan tidak wajib. Maka tidak seperti itu. Karena bagi mereka yang selalu haus, yang selalu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia utamakan hal yang mungkin bagi beberapa orang tidak utama. Sebagaimana sunnah dengan wajib. Yang mungkin wajib kita kerjakan karena apa? Karena mau gak mau, namanya wajib. Kita kerjakan ya alhamdulillah dapat pahala. Kita gak kerjakan, ya kita dapat dosa. Berbeda dengan sunnah. Kalau sunnah kita kerjakan, kita dapat pahala. Gak dikerjakan, kita dapat dosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam hadisnya Rasulullah, hadisul qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil. Dan masih ada hamba-hambaku yang dia ingin dekat kepadaku dengan mengerjakan hal yang sunnah. Kenapa dengan wajibnya? Maka jawabannya wajib adalah sebuah hal yang sudah patokan kita, sudah hak paten. Karena orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dia mau tidak mau melakukan sebuah hal yang sekiranya Allah bisa berdekat kepadanya. Maksud dari dekat ini adalah bagaimana Allah memberikan sebuah ridha ataupun memberikan sebuah kecintaannya terhadap seorang makhluknya. Maka terusan dari hadis tersebut apa? Hatta uhibbah. Apa itu? Sehingga mereka yang selalu mengerjakan sunnah, aku cinta terhadap seorang makhluk ini. Ketika aku cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsiru biha, dan seterusnya. La in sa'alani la u'tiyanna. Ketika dia hanya dengan mengangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya langsung dikabulkan oleh Allah. Makanya ayuhan hadirun, ketika kita berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak senang terhadap apa? Terhadap terburu-burunya kita, tergesa-gesanya kita. Dan hal ini menjadikan apa? Doa tersebut bukan tidak mustajab. Arti dari mustajab ini apa? Doa mustajab dengan doa tidak mustajab. Setiap doa Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita dengan
jawaban ataupun dengan pemberian dari apa yang kita doakan. Perbedaannya satu, antum terburu-buru sama enggak. Kalau seandainya antum terburu-buru ataupun tergesa-gesa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hal yang antum harapkan di waktu itu. Kenapa? Karena niscaya antum akan putus asa kepada Allah. Dengan perkataan kita apa? Da'autullah falam yujib. Ya Allah, aku telah berdoa kepadamu ya Allah. Kenapa aku tidak dikabulkan hajatku? Maka hal ini yang menjadikan apa? Doa kita jarang ataupun lambat untuk dikabulkan oleh Allah karena hati kita tidak bersih pada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Doa. Wa fihi arba'a hadis. Hadis yang pertama Muhammad bin Humaid. Hadis diriwayatkan oleh Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Dapatkan hadis tersebut dari Abu Daud At-Tayalisi, dari Abbad bin Mansur, dari Ikrimah, dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktahilu bil itsmit." Rasulullah mengatakan, "Iktahilu." Bercelaklah kalian. Tahu, ada yang tahu celak, ada yang nggak tahu celak? Udah tahu semua ya? Apa celak itu? Sikat gigi. Kok nggak semangat? Mau diberhentikan nggak? Insyaallah. Celak yaitu sebuah alat untuk mewarnai mata. Yaitu bukan kelopak ya? Iya. Apa itu celak? Menggagah. Kalau laki-laki supaya ganteng, kalau bini-bini cantik. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Celak di sini takrifannya yaitu nau'un minal hajari ma'rufun minhu ma huwa aswadil laun wa minhu ma huwa ma'ilun ilal humrah yuqalu minhuma al-ithmir. Jadi definisi dari celak itu adalah modelnya seperti batu. Ini celak yang alami, yang dimana batu tersebut berwarna hitam ataupun hampir kemerah, yang dimana batu tersebut ditumbuk secara halus dan serbukan dari batu itu dioleskan di kelopak mata kita. Dan Rasulullah mengatakan iktahilu. Rasulullah mengatakan apa? Bercelaklah kalian. Ini perintah dari Rasulullah. Maka sebagaimana banyak dari tulabul ilm di sini, al-amr ataupun perintah di sini berarti yang wajib ataupun sunnah. Ayo. Ini perintah dari Rasulullah. Oh, berarti kalau perintah wajib atau sunnah? Wajib apa sunnah? Perintah tidak selalu wajib. Perintah, kata perintah wa aqimus shalah, iktahilu, itu tidak selalu berartikan wajib. Berarti yang wajib dengan syarat adanya sebuah qarinah. Ini dalam usul fikih kita baca, kita bukakan usul fikih. Maksud dari ada qarinah, ada alasan yang mewajibkan itu, bukan hanya dari perintah tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Ini kan perintah nih, tegakkan. Apakah itu wajib? Nah, jawabannya wajib. Karena apa? Karena ada sebuah alasan, yang dimana alasan tersebut adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, tidaklah ada sebuah perbedaan yang paling jelas di antara seorang muslim sama orang non muslim, yaitu dengan salatnya. Maka salat di sini diartikan sebuah ataupun perintah dalam salat adalah wajib. Berbeda dengan iktahilu di sini, bercelaklah kalian. Nah, celak di sini hukumnya adalah sunnah. Nah, yang dimana ini adalah amrun irsyadi. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sangat senang dengan celak. Bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW seketika beliau dilahirkan, beliau dalam keadaan bercelak.
Beliau dalam keadaan bersujud. Beliau dalam keadaan sudah disunat. Ini 3 sifat ketika Rasulullah SAW dilahirkan di muka bumi ini. Maka subhanallah, kenapa Rasulullah dalam hadis ini ada 4 hadis masih dikatakan bahwa Rasulullah bercelak? Apakah sudah belum cukup dengan celak yang diberikan oleh Allah sebagai tanda bahwa Rasulullah kemana-mana terlihat dari orang dari jauh pasti Rasulullah sudah terlihat bercelak? Celaknya Rasulullah dengan menggunakan benda tadi yaitu adalah apa? Adalah sebagai at-tasyri' ataupun sebagai bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk sering bercelak. Dan ayyuhal hadirun, mungkin dari beberapa dari kita yang aneh mendengarnya, ataupun coba lihat siapa yang pakai celak di sini? Paling Ustaz Iman di belakang. Tidak ada. Bahkan orang samping kita tanyakan ataupun kita persenkan seseorang yang di samping menggunakan celak, tidak ada, ataupun hanya beberapa persen saja. Maka ini gunakan sebuah kesempatan yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah bisyarah terhadap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan beliau, man ahya sunnati ba'da ma matat falahu mi'atu ajru syahid. Rasulullah memberikan kabar gembira terhadap sebuah tempat ataupun sebuah zaman yang dimana ditinggalkannya salah satu sunnah, sehingga ada orang di zaman itu ataupun di tempat itu menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan ataupun sunnah yang telah meninggal ataupun ditinggalkan. Maka bagi orang yang menghidupkan sunnah tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan 100 pahalanya orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ini sebagai sebuah kesempatan yang sangat besar bagi kita. Walaupun kita hanya sekali menggunakannya. Karena yang pertama apa? Iktidaan bin Nabi. Allah, aku ikuti pekerjaan nabiku, kecintaanku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan iktahilu bil izmit fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Kata Rasulullah, gunakan celak dengan izmit. Nah, Rasulullah menyebutkan merek di sini. Bukan merek, ini adalah macamnya celak. Celak macam-macam. Mungkin apalagi sebagaimana siwak, orang menggunakan siwak. Siwak, tahu siwak? Apa itu siwak? Apa siwak? Kayu benda keras. Ayo, apa siwak? Apakah mana ada yang punya siwak? Mana yang siwak? Yang ada siwaknya? Minjem sebentar. Allah, tidak ada yang punya siwak. Mungkin ini kita anggap sebagai siwak. Ya kalau kayu yang dijual biasanya 10.000 ataupun 15.000, ini bukan siwak. Ini adalah kayu arok. Apa itu siwak? Siwak itu adalah penggosokan gigi dengan benda yang kasar. Jadi orang bersikat gigi itu bisa dikatakan bersiwak. Cuman macamnya siwak yang paling afdal yaitu adalah kayu arok. Dan ini juga bersehubungan dengan al-ithmit ataupun celak yang digunakan oleh Rasulullah. Maka celak yang paling bagus adalah al-ithmit. Catat itu kalau bisa itu. Karena apa kata Rasulullah? Yajlul basar wa yumbitus sya'ar. Karena orang menggunakan celak dengan ithmit itu membuat mata mereka itu membuat tajam. Terus membuat pandangan tersebut menjadi pandangan yang sehat, maksudnya tidak sakit. Di sini saya alhamdulillah memiliki beberapa pengalaman. Ketika saya belajar di Tarim Al-Ghana, ada di sana memang sebuah celak dari ithmit yang dimana mereknya dari Yaman ini, dari Tarim, yang dimana harganya murah, 7.500 kalau nggak salah. Dibawa ke Indonesia. Dan subhanallah ada beberapa teman yang mungkin sudah baca hadis dan dia mencoba husnudzon, ngecek bagaimana apakah ini benar kata Rasulullah dengan 7.500. Dan subhanallah kalau antum tahu tebalnya kaca segini yang dipakai, tebalnya kaca yang dia pakai untuk melihat.
Kacamata itu tebelnya segini. Berapa ribu itu sudah nggak tahu. Ketika ya karena husnuzon yang pertama bahwa ini Rasulullah yang bilang, ini pasti ada sebuah hikmah ataupun ada sebuah alasan. Rasulullah tidak pernah mengucapkan hal yang sepele. Maka ketika dipakai itu celah, wallahi 1 bulan mata tersebut menjadi mata yang normal berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga, wayum bitu sya'ra, yaitu salah satu dari celak adalah menyuburkan rambut. Beb, gimana Beb? Apa hubungannya Beb? Antara rambut dengan celak? Padahal kan celak di mata. Maka sya'ar di sini yaitu adalah apa? Rambut mata, bulu mata. Jadi jangan dikiaskan semua kalau dipakai sini semuanya lebat. Bukan kayak gitu. Jadi bulu-bulu panjang yang di sini. Kalau yang sulak kata jam-jami di sininya juga diwali. Wa za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam muqhalatun yaktahilu minha kull lailah thalathan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Dan ini periwayatan dari Abdullah bin Abbas, beliau sering melihat Nabi Muhammad sampai beliau mengatakan wa za'ama. Apa artinya za'ama? Za'ama ini adalah apa? Bukan menduga, berkeyakinan ataupun menduga dengan keyakinan yang kuat ataupun yang pasti. Itu za'ama. Berbeda wa wanna. Kalau wanna berpendapat, menduga-duga. Itu istilahnya kiasan dari sebuah bahasa. Kan makanya orang kufar, orang-orang non muslim, mereka memiliki keyakinan. Wa za'ama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dengan wa za'ama. Beliau ataupun mereka berpikir ataupun berkeyakinan bahwa dia adalah yang paling benar. Tapi subhanallah, keyakinan mereka Allah patahkan di dalam Al-Qur'an. Ataupun mereka berkeyakinan dengan keyakinan yang batil. Jadi seperti itu. Wa za'ama, dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki sebuah celak yang dimana dipakai setiap malamnya 3 kali kanan 3 kali kiri. Jadi itu Rasulullah cara bercelak itu setiap malam sebelum tidur dicelak 3 kali kanan 3 kali kiri, dan disunahkan kanan duluan. Mau dilanjut apa? Lanjut. Caranya Beb. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Masyaallah ya. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abdullah bin Sabbah al-Hashimi al-Basri. Diriwayatkan hadis tersebut dari Ubaidullah bin Musa. Sampai pembahasan dari sini Ubaidullah bin Musa. Ubaidullah bin Musa adalah seorang ulama hadis memang yang beliau terkenal thigah ataupun tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Bahkan beliau dikenal sebagai orang yang sangat ahli dalam ibadahnya, sehingga tidak pernah terlihat dari raut wajah beliau rautan ketawa, karena setiap harinya nangis kepada Allah. Itu Sayyidina Ubaidillah bin Musa. Itu akhlaknya ataupun bagaimana sejarahnya orang-orang yang alim, orang-orang yang ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan merangut terus. Nangis kada apa-apa, nangis kepada Allah. Jangan kayak fulan merangut terus. An Israel an Abbad bin Mansur, seperti hadis yang pertama, yaitu hadis apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanam bil ithmi thalathan fi kulli ain. Hadis yang kedua sama artinya. Ini menjadi apa? Sebuah taukid. Kalau sudah ada tikrar, kalau sudah ada sebuah riwayat yang berkali-kali dalam hadis, berarti maksudnya adalah apa? Yang pertama penguat. Oh, berarti Rasulullah benar-benar melakukan hal itu. Sebagaimana dikatakan kan Rasulullah selalu beriktihal ataupun selalu menggunakan alkohol, bercelak setiap hari sebelum tidurnya 3 kali kanan 3 kali kiri. Kalau kita kembali lagi ke Abdullah bin Musa, ini mau cerita atau mau bahas hukum?
cerita dulu. Cerita ya. Abdullah Ubaidullah bin Musa dalam hadis ataupun dalam Syiar A'lamin Nubala punyanya Imam Al-Zahabi, Sayyidina Ahmad bin Hanbal, beliau mengkomentari bahwa ada sebuah kaitan yang jelek terhadap Ubaidullah bin Musa. Apa itu? Yaitu at-tuhmah. Sayyidina Ubaidullah dikatakan bahwa dia adalah seorang yang Syiah. Ut-tuhmah bit-tasyayyu'. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah sejarah. Kalau kita membahas hal sejarah, Sayyidina Ubaidullah ini terkenal bagaimana kecintaannya yang sangat luar biasa terhadap keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Sayyidul Imam Al-Masyariq wal Magharib Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau hidup di zaman 120 Hijriah, yang dimana di zaman itu terkenal adanya sebuah pemerintahan yang sangat jahat ataupun sangat zalim terhadap keluarga Nabi, sampai apapun yang bersangkut pautan dengan keluarga Nabi dibenci. Bahkan apapun yang bersangkut pautan dengan keluarga Nabi, dari keutamaan keluarga Nabi, dari orang-orang yang cinta kepada keluarga Nabi, bahkan dari hukum-hukum yang keluar dari keluarga Nabi, semuanya di bumi hanguskan, ataupun semuanya dibuat untuk tidak keluar ataupun dibungkam. Cuman subhanallah, masya Allah, yani dzalika fadlullah ya'tihi man yasha' min ibadihi. Bagaimana mereka orang-orang yang zalim kepada cucunya Rasulullah ataupun kepada keluarganya Rasulullah, tidaklah Allah memberikan sebuah kekalahan kepada keluarga Rasul. Bahkan sampai dikatakan la yura ahadun min ahlil bait Nabi Muhammad illa mata maqtulan aw masmuman. Tidaklah terlihat keluarga Nabi Muhammad pada zaman itu kecuali meninggal dalam keadaan diracun ataupun dibunuh. Cuman bagaimana sejarahnya, saya tidak akan menceritakan secara detail bagaimana sejarah itu. Cuman kita mungkin bisa mengetahui ada beberapa sejarah yang mungkin kita ketahui, sebagaimana Al-Karbala, pembunuhan Sayyidina Husain dengan 72 keluarganya. Apa tujuan mereka? Yaitu meniadakan cucu Rasulullah di muka bumi ini. Dan subhanallah, apa yang Allah berikan dalam Al-Quranul Karim, Allah berikan kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Kautsar apa? Inna a'tayna kal kautsar, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar di sini ada tiga tafsirannya. Yang pertama adalah telaganya, telaga Al-Kautsar yang kita tahu mungkin. Terus yang kedua adalah kebaikan yang sangat besar ataupun yang sangat banyak. Tafsiran yang ketiga yaitu apa? Inna a'tainakal kautsar, aku memberikan kepada engkau wahai Rasulullah keturunan yang sangat banyak. Sehingga apa yang kita terjadi pada hari ini, zaman ini, tidaklah sebuah negara ataupun tidaklah sebuah tempat kecuali keluarganya Nabi pasti ada di sana. Melihat zalimnya orang-orang bahari ketika mereka ingin membinasakan keluarga Nabi, mereka tidak bisa, dan Allah berikan bagaimana keluarga Nabi seluruhnya menjadi sebuah nur ataupun sebuah nujum ataupun sebuah cahaya di tempat-tempatnya, di tempat-tempat yang dimana tempat tersebut ada umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin sebagai makta aja. Kita lanjutkan. Semangat lah, lanjutin dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga yaitu diriwayatkan oleh Mani Ahmad bin Mani'. Diriwayatkan oleh sampai ke periwayatnya Sayyidina Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan Sayyidina Rasulullah alaikum bil ismit. Nah, ini ada perintah lagi dari Rasulullah. Hendaklah kalian menggunakan ismit. Karena hendaklah kalian menggunakan ismit ketika tidur, karena itu akan menyembuhkan mata kalian ataupun memberikan pandangan kalian dengan pandangan yang tajam, dan juga kembali lagi menumbuhkan rambut.
Terus hadis yang ketiga atau hadis yang keempat diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan inna khaira adhalikum al-ithmit. Paling baiknya, paling bagusnya celak di antara kalian adalah al-ithmit. Jadi berapa sudah dalilnya ithmit? Banyak sekali. Yajlul basar wa yumbitus sya'ra, yang dimana mengobati mata yang tidak baik dan juga Allahumma sholli ala Muhammad, menumbuhkan rambut. Terus yang hadis yang terakhir yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar juga beliau mengatakan dengan hadis yang sama. Dan alhamdulillah kita selesai pembahasan celaknya Rasulullah SAW, dan insyaallah di minggu yang akan datang semoga kita panjang umur semuanya. Amin. Semoga kita diberikan pertobatan sampai minggu depan, sampai di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan baca bagaimana cara berpakaian baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada akhirnya semoga kita berdoa bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya Nabi Muhammad, dengan ruhnya Nabi Muhammad, dengan kedudukan Nabi Muhammad, Amin ya Rabb. dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tidaklah keluar dari sini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan segala dosa kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah-fitnahnya syaitan, fitnah-fitnahnya jin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit dari kita, dan seakhirnya kita mendapatkan sebuah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semoga kita menjadi seorang umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.